Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuliati Triningsi, NPM 030 dari kelas Manajemen Pendidikan 4B. Berikut paparan materi yang akan saya jelaskan. Yang pertama, mengenai sejarah manajemen pendidikan. Yang kedua, pengertian dan tujuan manajemen pendidikan. Yang ketiga, fungsi dan prinsip manajemen pendidikan. Dan yang terakhir adalah ruang lingkup manajemen pendidikan. Untuk materi yang pertama mengenai sejarah manajemen pendidikan. Manajemen pendidikan memiliki sejarah yang panjang dalam proses perkembangannya. Dulunya, manajemen pendidikan dikenal dengan istilah administrasi pendidikan. Manajemen pendidikan di Indonesia mengalami perubahan yang signifikan setelah diberlakukannya konsep desentralisasi. Desentralisasi pendidikan dibentuk secara resmi atas dasar hukum Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintah daerah setelah tumbangnya rezim Soeharto pada tahun 1998. Dengan demikian, sejak tahun 2001, administrasi pendidikan di Indonesia berubah secara dramatis. Tanggung jawab bidang manajemen dan keuangan untuk semua level pendidikan telah terdesentralisasi dari pemerintah pusat hingga banyak pada pemerintahan lokal maupun tingkat daerah. Manajemen pendidikan di Indonesia dalam konteks otonomi daerah pada masa desentralisasi harus diperbaiki secara serius. Terdapat 6 masalah yang harus diantisipasi pada paradigma manajemen pendidikan yang terdesentralisasi, yakni kepentingan nasional, mutu pendidikan, efisiensi pengelolaan, perluasan dan pemerataan, peran serta masyarakat, serta akuntabilitas. Selain keenam permasalahan pendidikan tersebut, juga berkaitan dengan kurangnya efisiensi dalam manajemen pendidikan, baik itu di tingkat pemerintahan lokal maupun tingkat sekolah. Permasalahan tersebut bisa timbul dikarenakan minimnya pemahaman pemimpin dan stakeholder pendidikan tentang bidang manajemen pendidikan. Materi yang kedua kita mengenai pengertian dan tujuan manajemen pendidikan. Manajemen pendidikan secara umum memiliki arti mengenai suatu proses perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, dan pengawasan dalam mengelola segala sumber daya berupa manusia, uang, material, metode, mesin, market, waktu, dan informasi. Sedangkan, menurut Engkoswara pada tahun 2001, manajemen pendidikan merupakan ilmu yang mempelajari bagaimana menata sumber daya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dan bagaimana menciptakan suasana yang baik bagi manusia yang turut serta di dalam mencapai tujuan yang disepakati bersama. Tujuan dari manajemen pendidikan yang pertama adalah mewujudkan suasana belajar dan proses belajar yang efektif, aktif, kreatif, bermakna, dan menyenangkan. Yang kedua, terwujudnya pelajar yang aktif dalam pengembangan diri sehingga memiliki kekuatan spiritual keagamaan, kontrol diri, kecerdasan, kepribadian yang baik, akhlak yang mulia, dan keterampilan yang bermanfaat bagi masyarakat. Yang ketiga, agar tujuan pendidikan bisa tercapai dengan efektif dan efisien. Dan yang terakhir, membentuk kepribadian para pelajar agar sesuai dengan tujuan dari pendidikan nasional. Materi yang ketiga mengenai fungsi dan prinsip manajemen pendidikan. Fungsi yang pertama adalah planning atau perencanaan. Manajemen pendidikan wajib memastikan semua sumber daya di berbagai bidang bisa membuat peta kerja sesuai dengan visi lembaga pendidikan. Yang kedua ada organizing atau pengorganisasian. Dalam bidang ini, harus mencari cara yang paling efektif untuk mencapai tujuan utama lembaga pendidikan dengan melibatkan semua komponen yang ada sehingga dapat dipastikan semua berjalan sesuai track. Yang ketiga ada implementation atau pelaksana, mendorong sumber daya manusianya untuk melaksanakan kegiatan yang sudah direncanakan demi mencapai sebuah tujuan. Dan yang terakhir ada controlling atau pengawas. Bidang ini berkewajiban untuk mengontrol sumber daya agar berjalan sesuai dengan track yang ditetapkan.
Selanjutnya adalah prinsip-prinsip manajemen pendidikan. Yang pertama, memprioritaskan tujuan di atas kepentingan pribadi dan kepentingan mekanisme kerja. Yang kedua, mengkoordinasikan wewenang dan tanggung jawab. Yang ketiga, memberikan tanggung jawab pada personil sekolah, hendaknya sesuai dengan sifat-sifat dan kemampuannya. Yang keempat, mengenal secara baik faktor-faktor psikologis manusia. Dan yang terakhir, relativitas nilai-nilai. Dan materi yang terakhir adalah ruang lingkup manajemen pendidikan. Ruang lingkup manajemen pendidikan dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah berdasarkan wilayah kerja. Di antaranya meliputi manajemen pendidikan di satu negara atau tingkat nasional, manajemen pendidikan dalam satu provinsi, manajemen pendidikan dalam satu kabupaten atau kota, manajemen pendidikan satu unit kerja, dan manajemen kelas. Yang kedua, berdasarkan objek garapannya. Ada manajemen siswa, manajemen personil-personil dalam sekolah, kurikulum dalam sekolah, manajemen prasarana atau material, manajemen tata usaha sekolah atau tata laksana pendidikan, pengaturan anggaran pendidikan, manajemen lembaga atau organisasi pendidikan, serta manajemen hubungan masyarakat atau manajemen komunikasi pendidikan. Yang ketiga, berdasarkan fungsinya, yakni merencanakan, mengorganisasikan, mengarahkan, mengkoordinasikan, mengkomunikasikan, serta mengawasi ataupun mengevaluasi. Ruang lingkup yang terakhir adalah berdasarkan pelaksana. Jika dilihat dalam ruang lingkup kelas, guru akan berperan sebagai administrator. Oleh karena itu, guru harus bisa melaksanakan berbagai kegiatan manajemen agar tujuan pembelajaran bisa terlaksana. Oleh sebab itu, guru akan berperan sebagai manajer dalam kelas. Sekian mengenai materi tentang sejarah perkembangan teori atau ilmu manajemen dan manajemen pendidikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.